Sisi oposisi tidak perlu membuktikan mengapa pada dasarnya jika Anda selalu bohong itu adalah suatu hal yang baik. Kita harus membuktikan bahwa bohong adalah suatu hal yang akan memberikan dampak yang baik untuk hal-hal yang paling penting. Sangat banget untuk berdiri di oposisi. 2 poin pertentangan sebelum saya masuk kepada sebelum saya lanjutkan pidato saya. Pertama mengenai prinsip, apakah ini suatu hal yang harus ada, dan kedua mengenai praktis, apakah ini adalah suatu hal yang akan membawakan suatu dampak yang baik bagi semua orang di masyarakat. Poin pertentangan pertama mengenai prinsip, apakah ini adalah suatu hal yang wajib diadakan. Mereka bilang ini wajib dilaksanakan dan diadakan karena prinsip pilihan di mana orang itu perlu untuk mendapatkan pilihan yang paling banyak. 2 hal. Pertama, sadari di saat orang itu gak tahu apakah mereka memang perlu informasi tersebut untuk mengakses pilihan-pilihan lain, itu suatu hal yang buruk. Karena jika Anda itu memberikan informasi ke orang lain, Anda tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi kepada informasi tersebut. Bisa aja itu membuat mereka trauma, itu bisa membuat mereka teringat memori-memori buruk yang Anda tidak tahu. Di saat Anda tidak tahu hasilnya itu apa, itu di saat Anda lebih baik diam karena bisa aja itu merusak kehidupan mereka atau memperburuknya. Tapi kedua, di saat mereka itu bilang bahwa pilihan itu penting, mereka tidak pernah menjelaskan atau memberikan contoh konkret mengenai mengapa pada dasarnya pilihan tersebut itu berkat eksposisi, bukan berarti bahwa mayoritas diberitakan online, di mana orang itu bisa mungkin mendapatkan kebahagiaan mengenai identitas utuhnya di suatu situs online yang tidak ada di sisi mereka, karena tidak boleh ada rahasia, tidak boleh ada anonimitas, bukan. Tapi kedua, sadari bahwa tidak ada untung dia pas di sisi mereka karena mereka tidak gagal menjelaskan mengenai identitas dan kenapa itu baik. Dan kita bilang di sisi kami, di saat mereka itu mengambil privasi orang untuk memiliki rahasia, itu suatu hal yang memiliki dampak buruk yang pasti, bukan. Contohnya orang yang akan sangat malu, gagal untuk bisa fokus jika mereka memang semalu itu, ataupun orang yang akan merasa jika kelemahan mereka diumbar-umbarkan, itu saatnya kelemahan tersebut bisa digunakan untuk misal digunakan untuk membuli mereka, yang sudah dibilang di sana juga. Ini membuktikan bahwa privasi adalah suatu prinsip yang penting karena itu adalah suatu dampak buruk yang sangat jelas. Kita menang poin pertentangan ini. Tapi poin pertentangan kedua panel mengenai praktis, apakah ini suatu hal yang baik jika orang itu tidak dapat berbohong? Menurut saya jawabannya tentu tidak. Mereka itu bilang bahwa kriminalitas adalah suatu hal yang jauh lebih mendidik mereka, di mana orang itu akan lebih mudah untuk diketahui jika mereka melaksanakan kriminalitas. 2 hal panel saya sudah bilang di pidato saya mengenai mengapa orang akan melaksanakan kriminalitas mereka. Di saat orang itu saling mengumbar-umbarkan dampak buruknya di suatu keburukan yang mereka pernah lakukan, itu di saat normalisir itu terjadi. Saya juga melanjutkan penjelasan ini dan bilang di saat orang itu menormalisir suatu hal yang buruk yang pernah mereka laksanakan, inilah saatnya suatu kriminalitas dianggap suatu hal yang apa-apa dan orang akan lebih tidak peduli, tidak kepo untuk mencari tahu. Tapi kedua panel sadari bahwa di saat mereka itu bilang itu lebih gampang diketahui, kalian bilang bahwa ini pada dasarnya adalah suatu hal yang tidak benar. Karena di saat Anda itu tahu bahwa jika Anda ditanya dan Anda itu harus mengumbarkan suatu kebenaran, itu saatnya akan membuat lebih susah untuk diketahui. Anda bisa aja ngilang ke tempat yang sangat amat jauh, tidak memberikan siapa-siapa, dan ini saat rahasia akan jauh lebih buruk di sisi mereka. Tapi untuk selanjutnya, mereka bilang bahwa bohong itu hanya akan memberikan untuk yang jangka pendek panel. 3 hal. Pertama, sadari bahwa isu jangka pendek adalah suatu dampak buruk yang di sisi mereka. Di mana jika Anda itu sebagai pemerintah di sistem di suatu krisis ekonomi, mungkin Anda akan mendapat kepercayaan dari masyarakat Anda bahwa Anda itu pemerintah yang jujur. Tapi jika Anda itu gagal untuk mencarikan resolusi untuk suatu krisis ekonomi, itu bisa saja mereka gagal di jangka panjang. Tapi kedua, justru karena mereka bilang ada suatu hal yang nggak enak kalau bohong, itu kenapa kita membuktikan bahwa mekanisme satu itu cukup untuk menghindar berbohongan yang berlebihan. Tapi ketiga, mereka masih belum menjelaskan nama informasi sesat yang akan berada di sisi mereka akan tetap oke. Dan ini kenapa kami berhak untuk menang pidato ini, menang pendapat ini. Sangat banget berdiri di oposisi.